Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami buat tutorial singkat membuat akun PMBM PAN Kota Kupang dan sampai dengan melengkapi berkas dan upload berkasnya. Jadi pertama kita masuk ke link atau alamat website PMBM mankupang.sch.id. Kita oke. Akan muncul halaman seperti ini. Jadi di sebelah kanan ini selalu ada menu ya, tolong diperhatikan. Di sini ada menu ya. Ini daftar pendaftar, data status pendaftaran ini nanti yang perlu sering dilihat. Kemudian kita kembali. Nah, kita perhatikan untuk melakukan pembuatan akun di aplikasi ini kita geser ke bawah. Biasakan selalu melihat beberapa pengumuman-pengumuman yang berada di sini. Kita bisa lihat ini ada informasi pendaftaran, nanti bisa dibaca. Kemudian ada data pendaftar berapa orang, ini kuotanya berapa, sampai dengan statistik sekolah yang mendaftar. Jadi ada berapa sekolah yang masuk di sini, nanti di bawah sini akan muncul. Sekarang kita fokus di alur proses pendaftaran. Kita masuk di poin 1, yaitu calon murid mendaftar di web pendaftaran. Ya, kita tekan tombol biru ini. Setelah tekan tombol biru, tunggu beberapa saat akan muncul formulir pendaftaran untuk membuat akun. Jadi ini baru pembuatan akun, ini belum formulir untuk pengisian, belum, ini masih pembuatan akunnya ya. Jadi tolong diperhatikan, ini baru pengisian akun, belum formulir pendaftaran. Yang perlu diisi di sini yaitu kita harus menggunakan nomor induk siswa nasional yang bisa didapatkan di ijazah SD atau SMI, bisa juga di ijazah nanti di MTS atau SMP, bisa juga di raportnya nanti ada NISN ya. Pertama kita isi isian ini sampai lengkap. Yang pertama jalur pendaftaran, kita pilih apa, misalnya reguler ya. Kemudian ini hanya satu pilihan, siswa baru jenis pendaftar. Kemudian NISN-nya kita isi 10 digit yang bisa diambil di ijazah SD atau MI atau di raportnya SMP juga ada. Ini sementara saya buat contoh, jadi saya cuma isi dengan angka yang saya mengarang saja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nama lengkap ini juga saya isi dengan nama yang ini, misalnya apa ya, Ahmad misalnya, Sukarman misalnya. Kemudian nomor HP juga diisi, nomor HP pribadi atau nomor HP orang tua atau wali. Ini saya juga isi sembarang saja. Tempat tanggal lahir misalnya di Kupang. Tanggal lahir kita pilih nih, tahunnya kita geser sampai ke atas. Tahun berapa, misalnya 2011. Bulan apa? Bulannya bisa kita pilih. Misalnya 1 April 2011 misalnya ya. Contoh aja ini. Kemudian jalur pendaftaran tadi reguler. Asal sekolah misalnya dari MTS Negeri Kota Kupang misalnya. Kemudian password ini saya isi 1 sampai 6 saja ya, 1 2 3 4 5 6. Nanti kalau kalian buat password pastikan passwordnya yang jangan terlalu gampang dihafal orang lain ya. Ini kalau enggak tulisannya kurang jelas kita bisa pilih refresh kode ya. Nah, ini bisa dipilih. Nah, misalnya ini lebih gampang. DR G B Z masuk. Kalau berhasil maka pendaftaran sukses seperti ini. Kemudian kita dialihkan ke halaman seperti ini. Ini halaman ini sekadar untuk kita mengingat username atau NISN sama password yang kita buat. Ini kita diberikan peringatan supaya di screenshot supaya kita hafal gitu, jangan sampai melupakan akun kita sendiri. Ya. Kemudian kalau sudah diingat atau sudah di screenshot, kita masuk. Nah, kalau sudah akan muncul halaman dashboard seperti ini. Perhatikan ya, sering digeser atas bawah supaya bisa dibaca. Ini dashboard ini
ada menunjukkan pertama nama kita. Assalamualaikum, ini Ahmad Sukarman dari MTS Negeri Kota Kupang. Status pendaftaran kamu saat ini masih diproses. Kenapa masih diproses? Nanti kita harus ngisi formulir, kemudian kita harus melengkapi berkas, baru nanti akan diverifikasi oleh panitia, baru nanti ada statusnya kita terdaftar ya. Nah, kemudian perhatikan di sini, ini kita kan belum upload foto. Ini ada tanda tombol berwarna hijau, ini adalah tombol untuk upload foto. Pas foto ya, yang dimaksud itu pas fotonya ya. Jadi kita upload dulu. Yang pertama yang harus kita upload adalah pas foto kita di sini nih. Ini kan foto siswa ini. Kita tekan tombol yang hijau. Nah, di sini upload foto, kemudian browse ya. Kita browse, kita cari foto kita yang di HP. Misalnya di sini saya menggunakan foto yang tersedia di sini, misalnya ini. Ya sudah, kemudian saya save. Kalau sudah sukses berarti ini sudah, ini fotonya siswanya ya, ini contoh ini. Ya, kalau sudah akan muncul fotonya. Nah, jika sudah demikian, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu rincian data pendaftaran dibaca. Kemudian di bawah itu ada dua pilihan, ada lengkapi data sama upload berkas. Di upload berkas dulu, perhatikan di upload berkas ini. Di sini ada beberapa berkas yang perlu diupload. Kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, kartu Indonesia Pintar jika ada, kartu keluarga, ya dan seterusnya ini ya. Ini ada statusnya ya, mana yang sudah diupload atau belum. Ini boleh berangsur-angsur ya. Misalnya yang ada baru kakak, bisa diupload kakaknya dulu kemudian upload. Jadi bisa tidak harus lengkap dulu, bisa satu-satu. Ini keunggulannya kalau kita menggunakan akun ya. Jadi nanti ini bisa di-upload satu-satu, dan perhatikan filenya jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar nanti akan ditolak oleh sistem. Kemudian kita lihat di lengkapi data. Nah, inilah formulirnya. Kita lengkapi data, ini ada formulirnya. Di sini ada data diri, data ibu, data ayah, sama data wali. Wali ini juga nanti diisi. Ini kan status wali di sini ya, sama dengan ayah, sama dengan ibu atau lainnya. Kalau lainnya berarti orang lain ya, bukan ayah, bukan ibu ya. Untuk wali nih perhatikan, sama dengan ayah atau sama dengan ibu atau orang lain. Artinya yang menjadi wali nanti kalau kita panggil orang tua itu siapa yang datang itu wali ya maksudnya ya. Bukan ayah atau bukan ibu, bisa jadi orang lain gitu ya. Kemudian ini perhatikan, kita isi dulu data diri. Ini juga bisa dilengkapi angsur-angsur, jadi nggak harus langsung satu kali ngisi harus penuh, tidak. Nanti kita bisa isi. Contoh nih, saya isi data diri dulu ya. Ini data diri kita lengkapi. Jalur pendaftaran reguler, nama sudah muncul sendiri tadi ya, sama. Kewarganegaraan kita pilih WNI. NIS lokal, nanti ambil NIS lokal ini dari raport ya, di raport SMP atau MTS itu ada NIS lokalnya, itu diisi di sini. NIK juga nanti NIK ambil dari KK, nomor induk kependudukan, itu 16 digit biasanya panjangnya. Jenis kelamin, Ahmad Sukarman berarti laki-laki. Nah, ini NPSN asal sekolah. Nah, NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Kalau MTS Negeri Kupang itu NPSN-nya berapa ya? NPSN-nya MTS Negeri Kupang itu ini ya, 503 10784 10784. Ini nanti bisa dicari ya. Ini referensi NPNS Kemdikbud, bisa klik di sini. Ini bisa kalian cari di situ. Kemudian ini anak ke, misalnya anak ke 1 misalnya, tulisan ke 1. Jumlah saudara ada berapa? Ada 2 misalnya. Agama dipilih karena cuma satu pilihan Islam. Karena madrasah khusus untuk yang beragama Islam ya. Cita-cita, pengen jadi apa nih? Cita-cita misalnya jadi TNI Polri misalnya. Email diisi, emailnya dari yang biasa menggunakan handphone itu apa. Kemudian hobi membaca misalnya. Ini yang belum diisi kan, ini perhatikan saya belum saya isi ya. Tempat tinggal di mana nanti? Nanti setelah sekolah ini mau tinggal di mana? Misalnya di asrama madrasah misalnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten Kota Kupang, kecamatan misalnya Alak ya, desa ini atau kelurahan ya, misalnya Nunbaun Sabu, nama jalan misalnya Jalan Lapangan Tembak, nomor 15 ya kan, karena ini di asrama sekolah, jadi ini koordinatnya nanti ambil dari Google ya. Alat transportasi ke sekolah jalan kaki ya, karena di sekolah. Kemudian jarak rumah ke sekolah kurang dari 5 kilo karena di dalam area sekolah juga. Waktu tempuh 1-10 menit ya. Yang membiayai siapa? Orang tua. Ada kebutuhan khusus enggak? Tidak ya, tidak ada. Kebutuhan disabilitas juga tidak ada ya. Pernah prasekolah, pernah TK, pernah PAUD, boleh misalnya. Imunisasi kalau lengkap ya ini dicek semua, termasuk sudah pernah COVID. Nomor KIP jika ada, dan nomor KK ini isi lagi nanti sama nama kepala keluarga. Kemudian ini yang belum lengkap ini nanti bisa diisi kembali ya. Ini kita simpan dulu, simpan. Nah ini sudah disimpan. Artinya kalau ini sudah disimpan, sebagian yang sudah terisi ini akan tersimpan. Kemudian yang belum diisi nanti sewaktu-waktu kita sudah punya datanya kita bisa isi lagi. Sampai dengan sebelum daftar ulang harus sudah lengkap datanya. Ini perhatikan di sini ya, ini sudah tadi yang kita sudah isi sudah tersimpan toh ini. Nah, ini sudah tersimpan. Nanti bisa dirubah lagi kalau ada yang perlu diperbaiki lagi bisa. Jadi ini keunggulannya menggunakan aplikasi yang sekarang kita update ini. Peserta didik atau calon murid itu bisa mengedit sebelum data itu kita kunci nanti. Jadi kalau sudah dikunci nggak bisa diedit lagi. Jadi ini pada masa pendaftaran kalian bisa memperbaiki datanya ini ya. Data ibu nanti diisi, data wali juga diisi. Sama tadi jangan lupa ya pas foto. Ya, kira-kira seperti itu proses yang bisa kita sampaikan ya. Karena untuk keluar dari sini kita klik di paling atas ini logout. Maka akan kembali ke halaman ini. Untuk masuk kembali kita masuk di sini tadi ya, NISN yang kita sudah buat tadi. NISN yang saya buatkan tadi masih di 12345 12345. Ini nggak boleh ngawur ya, nanti harus sesuai dengan yang real ya. Masuk. Kalau masuk lagi akan muncul kembali akun kita seperti ini. Demikian tutorial singkat aplikasi PMBM Man Kota Kupang tahun 2026. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.